Oke. Kalau Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk yang langsung jelas dan bisa dipahamin semua manusia tanpa butuh tafsir, hadis, atau ulama untuk menjelaskan? Betul. Kenapa masih perlu adanya ruang interpretasi sama debat yang bikin orang bisa beda pendapat soal ajarannya? Ya, itu bagus banget. Ini pertanyaan bagus banget. Dan sebagai gini, poin daripada Islam itu adalah memberitahu bahwa hidup ini adalah ujian. Nah, jadi poin daripada ujian justru adalah tadi, ada orang yang berbeda dalam jawab, ada orang yang mempersiapkan, ada orang yang jawab sesukanya sendiri, ada orang yang menjawab berdasarkan apa yang diajarkan, dan seterusnya. Nah, maka Islam tuh ketika diturunkan, memang tidak semua, di dalam Al-Quran dikatakan begini, Allah tuh bilang, Allah bisa aja untuk tidak membuat kalian berselisih pendapat dalam segala sesuatu dan semuanya satu pendapat. Tapi Allah tidak mau melawan itu, kenapa? Karena poinnya adalah ujian. Jadi ketika diuji itu adalah poinnya adalah kalian nyiapin atau enggak gitu misalnya. Contoh sederhana ya. Sebenarnya kan perbedaan itu kan enggak ada masalah, Ci, ya. Yang bermasalah adalah ketika perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan. Itu yang masalah tuh. Kalau perbedaan menurutku justru bagus. Karena kalau misalnya semuanya sipit, kita susah juga cari jodoh kan itu. Karena enggak semua seleranya sipit kan itu kan ya. Kalau semua orang misalnya putih semua, juga nggak bagus kan gitu kan ya. Orang bilang perbedaan tuh akan jadi bagus kalau dia menambah variasi. Makan makanan, aku suka makan mie, tapi setiap hari makan mie, stres juga kayaknya kita ya. Nah, tapi harus ada perbedaan, harus ada variasi. Nah, yang problematika ketika variasi atau perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan. Nah, itu yang Islam jaga tuh. Jangan sampai ngomong perbedaan-perbedaan ini membuat kalian jadi berselisih. Anehnya, justru sekarang perbedaan sekecil apapun membuat Islam jadi kaum muslimin jadi berselisih. Itu problematikanya tuh. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal dulu nggak gitu. Padahal dulu sebesar apapun perbedaannya, mereka bisa rangkulan satu sama lain. Contoh, menarik ya. Ada ada orang Islam pertama namanya Bilal. Bilal ini hitam banget. Dikatakan rambutnya kayak kismis. Berarti bisa kebayang ya, rambutnya kriwil-kriwil gitu ya. Nah, lalu kemudian ada satu orang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti namanya dia orang Arab. Orang Arab punya kedudukan karena dulunya bos preman. Bos preman hampir di seluruh Arab itu takut sama Bani Ghifar atau keluarga begal nih keluarganya. Jadi ketika mereka berbeda pendapat waktu itu sampai keluar dari lisannya Abu Dzar ini, apa ini budak hitam ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Jadi rasis banget nih. Ini Bilal nggak suka, langsung ngomong pada Rasulullah, Rasul aku nggak suka dengan kata-kata dia. Budak hitam, aku nggak suka. Ini kayak rasis banget. Rasul manggil Abu Dzar lalu bilang, kamu ngomong apa tadi? Karena aku lihat masih ada sisa-sisa jahiliyah di mulutmu. Bahwasanya kamu membedakan orang berdasarkan warna kulit. Padahal harusnya nggak bisa. Islam ini harusnya menyatukan orang. Sehitam sama seputih itu disatukan sama Islam harusnya. Abu Dzar bilang, nggak maksudku gitu ya Rasulullah. Tapi kamu ngomong gitu. Nah, terus gimana nih sekarang? Lalu kemudian Rasul bilang, panggil Bilal ke sini. Dua itu ditemuin. Abu Dzar itu langsung inisiatif sendiri, naruh kepalanya di lantai. Di tanah. Lalu kemudian bilang, Bilal injak kepalaku. Supaya Rasul tahu bahwasanya aku tidak pernah bermaksud merendahkan warna kulit. Terus apa kata Bilal? Nggak usah, kamu lebih mulia daripada aku kok, bangunlah. Lah, kenapa? Dua-dua ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa kayak gini. Padahal mereka berdua ini, satunya budak kulit hitam, budak lalu dibebaskan oleh Rasulullah. Satunya lagi adalah orang kulit putih, tapi mereka bisa dipersatukan oleh Islam. Sekarang, ya Allah, sama-sama orang Indonesia, mohon maaf ya, mukanya sama-sama peseknya, sama-sama hitamnya, mohon maaf. Tapi ketika mereka berbeda dikit aja, mereka bilang dia bukan Muslim. Mereka bilang, alhamdulillah di sini 95% Muslim, kecuali yang itu, 5%. Padahal Muslim juga. Nah, aku jadi berpikir, kenapa bisa seperti itu, sedangkan Islam sudah datang dengan satu konsep yang sangat luar biasa menyatukan. Ternyata, mereka balik lagi kepada ikatan yang lama. Islam memandang tidak ada urusan warna kulit, tidak ada urusan apa, yang ada urusan adalah kemudian cuma Islam. Nah, sekarang, mohon maaf, orang Muslim tidak cukup menjadikan Islam sebagai pengikat mereka. Nah, itu yang terjadi sekarang tuh. Nah, jadi ujiannya di situ tuh. Tapi ini semua karena berbeda-beda tafsir kan jadinya? Lebih tepatnya zaman dulu berbeda tafsir, tetap mereka bareng. Karena dulu Rasul bilang gini, sebeda-bedanya orang-orang, selama itu masih dalam, kalau sederhananya kata Rasul, selama itu masih keputusan itu masih dalam lingkungan atau masih dalam wilayah pendapat Islami, maka cuma dua kemungkinan, pahala satu atau pahala dua.
Jadi benar atau lebih benar? Benar atau lebih benar. Betul, tidak ada yang salah. Oke. Nah kalau nggak ada yang salah, what's the problem? Oke. Pernah ada yang ketemu dengan Rasulullah, lucu nih ceritanya. Mereka punya pendapat yang berbeda. Singkat cerita adalah ada orang mau sholat harus di saat itu, ada yang mau bilang sholatnya kata Rasul nunggu nanti. Oke. Nah, gampangnya gitu. Akhirnya yang satu sholatnya di saat itu mengikuti hukum waktu, satunya lagi berpendapat enggak, kata Rasul harus nanti. Akhirnya mereka ngerapel sholat 5 waktu dalam sekali sholat. Ada yang 4 waktu dalam sekali sholat. Intinya perbedaan pendapat. Saling sindir-sindiran ketika ketemu Rasulullah. Ada satu bilang ini, ya Rasul, gimana pendapat kamu kalau ada orang yang membantah direct order daripada Rasul? Rasul bilang jangan sholat sebelum sampai di sini. Mereka sholat di sini ya Rasulullah. Itu direct order dibantah. Yang satu lagi bilang, daripada ada orang yang membantah Al-Quran, Al-Quran bilang kan sholatnya ada waktu-waktunya. Dia sholat zuhur waktunya di malam. Kan nggak bisa juga ya Rasulullah. Rasul tahu maksud mereka. Mereka saling mau tahu siapa yang benar. Rasul ketawa terus bilang ini, nggak ada keberatan atas kalian, semuanya benar. Yang salah nggak sholat. Nah sekarang coba bayangin ya, sama-sama orang terawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 8 hitungan, ada yang satu lagi 20 hitungan. Mereka kemudian bilang, yang benar gue, dia enggak. Yang benar gue, dia enggak. Enggak, dulu zaman Rasul tuh segini. Enggak, dulu zamannya segini. Mereka ribut, padahal mereka sama-sama sholat. Padahal yang enggak sholat taraweh pun, enggak dosa juga. Lucu kan ya? Ini problematikanya. Awal akhir Ramadan, mereka kadang-kadang ribut. Dalam perkara-perkara kecil mereka ribut. Sebenarnya bukan karena tafsir sih, cuma karena ego. Karena zaman dulu berbeda tafsir, mereka toh bisa bareng. Sekarang tafsirnya sama pun mereka bisa ego. Nanti juga kalau dibilang yang benar dan yang lebih benar, berarti yang lebih benar gue nih. Ya. Berantem lagi, ego lagi. Benar. Dan kita lihat ya, bahwasanya nature daripada perselisihan, dia akan terus-menerus dan gak pernah selesai. Awalnya yang namanya perselisihan itu akan terjadi antara dua geng tuh. Antara dua geng mereka ribut. Lama-lama terjadi dalam satu geng. Setelah dalam satu geng, lama-lama terjadi dalam satu keluarga. Setelah dalam satu keluarga, suami istri. Perpecahan nggak akan pernah selesai. Iya. Dan di dalam Islam ada setan khusus tuh ditugaskan untuk memecah belah orang. Artinya bukan karena tafsir sih, tapi karena ego sendiri aja.